Perkenalkan, kami dari kelompok 1, pengantar manajemen. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang mini case 3, Organizational Change and Development dan Leadership. Perkenalkan, nama saya Nadia Malia, NRP saya 130220310. Perkenalkan, nama saya Wanda Vida, NRP 130220314. Perkenalkan, nama saya Arjodi Pramusti, NRP 130220313. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Pambudi, NRP 130320252. Dan untuk anggota kami yang bernama M. Naufal Firdaus dengan NRP 130120057 berhalangan hadir. PT Makmur Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan barang antar kota dan pulau. Saat ini, perusahaan ini sudah menjangkau mulai dari seluruh Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Makassar, Lombok, Maluku, dan Irian Jaya. Sejak didirikan oleh Bapak Tono pada tahun 1995, perusahaan ini berjalan dengan lancar dan saat ini memiliki 700 karyawan tetap dengan 5 departemen, yaitu angkutan dan bengkel, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, shipping dan marketing. Pada tahun 2017 silam, Pak Sugito mulai mengalihkan kepemimpinannya kepada putrinya Narita, yang baru saja menyelesaikan S2-nya di Australia. Selama 2 tahun, Ibu Narita mempelajari sistem manajemen di perusahaan tersebut dan mendapati bahwa perubahan harus dilakukan bila perusahaan ini ingin berkembang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk melakukan beberapa perubahan antara lain. Cara kerja individual diubah menjadi kerja tim, berbagai pekerjaan administrasi dibuat secara komputerisasi, dan sistem kompensasi didasarkan atas kinerja dari karyawan. Agar perubahan ini dapat berjalan maksimal, Ibu Narita memutuskan untuk mengontrol sendiri semua pelaksanaannya dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan perubahan semua di bawah komandonya dan harus sesuai dengan instruksinya. 2 bulan setelah perubahan dilakukan, beberapa karyawan senior memilih untuk resign dari perusahaan. Ibu Narita juga dikejutkan ketika membaca hasil kerja yang jelek pada para bawahannya, terutama justru pada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi selama ini. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan Ibu Narita ini sudah tepat? Beri argumentasi. Apabila belum tepat, rekomendasi apa yang saudara berikan? Menurut saya, untuk perubahan cara kerja individual menjadi kerja tim itu sangatlah bagus dan tepat. Karena dengan adanya perubahan ini, semua karyawan menjadi lebih kompak, membuat anggota tim saling mengenal satu sama lain, membuat kerjasama tim, menjalin komunikasi, meningkatkan produktivitas dan kreativitas tim, dan menyatukan perbedaan pendapat satu sama lain. Serta dengan adanya pekerjaan administrasi komputerisasi dan sistem kompensasi didasarkan atas kinerja karyawan yang telah dibuat oleh Ibu Narita ini sangat memberikan dampak positif antara lain. Yang pertama, memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Yang kedua, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat, kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Lalu yang terakhir, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Tipe perubahan apa yang dilakukan oleh Bu Narita? Jelaskan dan kaitkan dengan teori yang saudara pelajari. Perubahan efektif. Perubahan yang terjadi dalam diri individu, perusahaan Bu Narita, cara kerjanya diubah menjadi kerja tim atau kerjasama yang dilakukan secara bareng-bareng oleh tim. Berbagai pekerjaan administrasi dibuat komputerisasi atau pengelolaan manual menjadi otomatis, dan kompensasi didasarkan atas kinerja dari karyawan. Tetapi perubahan ini tidak merubah para bawahannya, justru karyawan memilih resign dari perusahaan. Mungkin perubahan ini tidak cocok
jika dilakukan para karyawan Bu Narita, karena pada dasarnya karyawan Bu Narita lebih cocok jika sistem kerjanya seperti dulu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah perubahan yang dilakukan Ibu Narita berhasil? Beri argumentasi saudara. Strategi perubahan apa yang saudara tawarkan untuk dijalankan oleh Ibu Narita agar perubahan yang dilakukan dapat berhasil? Jelaskan. Menurut kami tidak berhasil karena banyak karyawan yang awalnya memiliki prestasi kerja yang tinggi menjadi menurun dan beberapa pekerja senior memilih untuk resign dikarenakan perubahan yang dilakukan Bu Narita pada saat itu tidak sesuai dengan situasi perusahaan dan di mana faktor tersebut sangat berpengaruh pada perusahaan. Dan strategi yang kami tawarkan untuk Ibu Narita, strategi dalam menerapkan kepemimpinannya adalah tetap menggunakan perubahan tersebut, namun seharusnya Bu Narita melakukan perubahan tersebut melalui pengetahuan khusus dan argumen rasional dan informasi atau rasional persuasion strategis. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah sebagai pemimpin wanita, Ibu Narita dapat berhasil dalam memimpin perusahaan Makmur Jaya? Beri argumentasi. Menurut saya, Ibu Narita masih belum berhasil dalam memimpin perusahaan Makmur Jaya. Karena leader yang baik dan berhasil adalah leader yang mampu menginspirasi bawahannya untuk bekerja dengan lebih produktif. Sedangkan seperti yang kita lihat di perusahaan Makmur Jaya, malah terjadi yang namanya resistance of change dari pegawai-pegawainya, terlebih lagi dari pegawai yang sudah senior sampai mengajukan resign. Itu berarti Bu Narita masih belum bisa menginspirasi pegawainya untuk bekerja lebih baik dan makin menurunkan produktivitas perusahaan walaupun Bu Narita sendiri sudah berusaha menjadi change leader di perusahaannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.